Oke, ketemu lagi sama gua. Ini sesuatu yang lama gue tunggu-tunggu setelah Bukalapak. Awalnya mungkin gue pengen bikinnya nanti ya, cuman karena ada trigger sedikit dari salah seorang pemirsa yang mungkin punya sudut pandang lain, namun mencoba sedikit memaksakan sudut pandangnya. Ya sah-sah aja, cuman ada trigger lain yang apakah Bapak sudah baca prospektusnya? Jadi kadang-kadang kita ketemu buzzer ya, buzzer perusahaan yang mau IPO. Ya kalau gue kan nggak ada keperluannya ya, gue juga nggak ada kepentingannya. Ya gue nggak tahu dia punya kepentingan apa enggak. Cuman begitu dia bilang Bapak udah baca prospektusnya belum gitu kan? Ini seakan-akan membuat gua terpanggil untuk bikin video jam 6 pagi ini. Ya, singkat aja lo bisa tulis ya. Gua nggak bisa jawab tadi karena ini cuman setelah gue baca ya dalam tanda kutip agak konyol aja, mungkin dia sudah kebanyakan duit ya kan. Kalau dia punya analisa sendiri ya nggak apa-apa juga. Cuman kalau gue tetap perusahaan ini buat gue nggak masuk di akal gitu ya. Lu bisa tulis di sini biar gampang gue udah cariin. Lu bisa tulis go to prospektus. Jadi eh go to company prospektus. Oke, gue ulang. Go to, jadi domainnya berbeda ya. Dan nanti ada tahap keduanya. Jadi setelah lo klik, ini lo buka ya. Ini kalau ini ringkasan doang. Ini bisa lo lihat kan ada gambar tangan, lo bisa klik tapi yang ini enggak ya. Tuh. Kalau ini kan bisa nih. Tuh. Kalau yang ini enggak nih. Nah, gimana caranya biar bisa diklik? Lo klik dulu ini. Ini juga revisi buat developernya. Lo klik yang lain, lo balik lagi ke prospektus, baru lo bisa klik yang ini. Nah, ini juga udah gue buka tadi ya. Ini sama ini. Lu bisa juga pakai yang ini sama kayak gua ya. Eh, jadi gua kasih linknya karena lu biar bisa baca sama ini yang gua baca jelas-jelas. Gua ngambil poin pentingnya. Ini hampir sama kayak Bukalapak. Bukan berarti nominalnya tapi keterangan di sini. Jadi di sini ada tulisan bahwa emiten tidak mungkin mencapai atau mempertahankan profitabilitas di masa yang akan datang. Jadi auditornya atau KAP-nya atau semua yang berhubungan dengan pihak ini, itu khususnya si auditornya ya, itu menyatakan bahwa kalau kurang gede gue gedein, khususnya buat lu yang pakai HP ini biasanya ya, emiten atau saham ini mungkin tidak dapat mencapai atau mempertahankan profitabilitas di masa yang akan datang. Ya, jadi buru-buru mempertahankan gitu karena sampai sekarang juga masih belum untung. Oke. Setelah ini gue simple aja. Kalau gue bukan tipe orang yang rumit-rumit. Jadi gue langsung aja uh, lu, lu kalau di HP lu bisa cari tombol find, kalau di laptop lu Control F, lu tulis di situ laba rugi ya. Jadi lu nggak karena ini PDF lu bisa nyari langsung. Nah, ini kan go to TBK. Nanti di sini agak jelas ya. Ini konsolidasi artinya semua perusahaannya baik si Gojek maupun anak-anak perusahaannya lu bisa baca, dan di sini lu bisa lihat nih. Ini agak amazing ya. Jadi yang terhormat Bapak yang meminta saya untuk baca laporan keuangan,
Sebenarnya ini nggak ada keperluan dengan Bapak karena memang eh, ada nggak ada Bapak saya tetap akan membaca laporan keuangannya karena ini udah lama saya tunggu-tunggu. Jadi kalau ini lu baca eh, ya ini 8, 11 berarti ini kan sudah 20 ya. Ini 16 tambah 24 berarti sudah 60. Ini rugi 70 triliun. Ya. Gue ulang lagi rugi 70 triliun. Kalau Grab kemarin rugi 105 triliun, Gojek itu rugi 70 triliun. Ini konsolidasi berarti termasuk sama Tokopedia. Nah, waktu gue cari Tokopedia, Tokopedia itu rugi kurang lebih 15 triliun. Berarti kalau 70 dikurang 15, ruginya si Gojek ini sekitar 65 triliun. Hampir setengah dari Grab. Ya. Eh, coba gua kecilin dulu ya, biar kita bisa lihat. Nah, ini Tokopedia. Oh, ini udah paling bawah, gua ke atas dulu. Ini udah konsolidasi. Bentar, yang hanya Tokopedia saja. Oh, pakai yang sebelahnya aja dah. Jadi oh sama ini mungkin buat Bapak yang bertanya soal saya diminta untuk baca laporan keuangan. Jadi ada satu yang perlu diperhatikan namanya dilusi. Wah, panjang juga kalau saya mesti jelasin satu persatu. Intinya sih, kalau perusahaan ini rugi berarti harga sahamnya eh, dalam kondisi normal, di luar trading ya, di luar capital game orang yang spekulasi dan lain sebagainya, itu pasti tergerus. Jadi kalau tadinya 100, misalnya kita punya saham nilainya 100, tiba-tiba tahun eh, kemarin gitu ya 2021 rugi 10, berarti tahun ini nilai sahamnya namanya fair value atau book value atau nilai buku itu harusnya 90. Jadi secara otomatis dia akan berkurang. Ini lepas dari posisi capital gain atau permainan ada orang yang menggoreng-goreng biar sahamnya naik terus dan lain sebagainya. Karena logikanya memang seperti itu. Nah, ini Tokopedia dan entitas anak ya yang Bread Story dan lain sebagainya yang gue sempat baca ini simple aja nih. Ini tiga aja ya, 10 ya, ini 3 tahun berjalan tambah 4 jadi kurang lebih Tokopedia itu 15 triliun. Artinya kalau total GoTo itu ruginya 70 triliun, berarti kurang lebih Gojek sendiri ruginya 65 triliun. Gua atau saya Pak nggak akan baca terlalu banyak ya, buat saya simpel-simpel aja. Yang saya perlu cuman ini perusahaan untung apa kagak gitu aja sih. Jadi percuma baca yang lain-lain gitu karena nggak nggak penting juga. Yang paling utama tuh perusahaannya untung apa rugi gitu. Itu aja dulu, mau nanti nanti bla 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 bla, nggak worth it. Apalagi kenapa ini saya buat karena eh, bukan satu dua kali saya pitching dan mungkin sharing pengalaman ya, bukan satu dua kali pitching dan saat bertemu eh, hampir kebanyakan orang di belakang layar ini selalu bilang bahwa nah, yang namanya investor pengennya untung gitu ya. Nah, untung ini kan ada dua, ada yang dari net profit margin, ada yang dari capital gain. Nah, selama dia belum IPO, maka harga ditentukan oleh pihak-pihak yang membeli saham tersebut di dalam yang kita sebutnya namanya nanti ada pre-seed, seed, ada seri A, seri B, seri C, seri D dan seterusnya lah. Nah, itu harganya ditentukan. Nah, di atas kertas ya setiap kali harganya naik, maka
setiap kali naik seri biasanya harganya naik. Artinya di atas kertas, misalnya kita sebut SoftBank aja ya, kita rel-rel aja, itu di atas kertas mereka diasumsikan sudah untung. Nah, gimana caranya mereka nyata-nyata untung adalah begitu dia exit atau IPO. Exit tuh misalnya dijual, baik merger atau akuisisi, dijual ke perusahaan lain, atau IPO. Nah, IPO sendiri bisa juga dibeli lagi nanti sama perusahaan yang contoh LinkedIn. LinkedIn dibeli sama Microsoft, padahal LinkedIn sudah listing di bursa gitu. Jadi balik lagi, venture capital, hedge fund dan lain sebagainya itu yang dicari cenderungnya adalah capital gain, bukan net profit margin. Cuma ada juga yang menggunakan keduanya gitu. Jadi saya tidak ingin membaca terlalu banyak gitu karena ikhtisar utamanya adalah ini perusahaan untung atau enggak gitu. Karena hanya ada 3 cara di dalam bursa yang bisa Anda gunakan, yaitu adalah pertama adalah laba bersih, earning per share, atau laba per lembar saham, yang nantinya tahun depan dia akan menambah jumlah modal atau jumlah nilai saham itu sendiri secara otomatis ya, di luar fluktuasi nilai trading. Yang kedua adalah capital gain itu sendiri. Jadi hari ini mungkin 100, nanti siang jadi 110, nanti sore jadi 100, nanti sore jadi 90 gitu. Itu fluktuasi di trading. Nanti ada auto reject atas dan auto reject bawah, itu panjang lagi lah. Intinya kalau buat saya yang paling penting adalah ini perusahaan untung apa rugi gitu. Dan dua yang selalu digembar-gemborkan luar biasa ini, kenapa penting? Karena dia menyedot hampir semua sumber venture capital, sumber pendanaan yang impactnya adalah startup-startup kecil itu nggak bisa gerak karena semua duit dilariin ke si industri besar ini, baik Grab, baik Gojek, baik Tokped, ya gue sebut aja lah ya, karena bapak ini pengen gue baca prospektus dan apa sebabnya gue perlu menjelaskan. Ya bisa bayangin aja, yang pinter kan di Indonesia bukan cuma satu. Tak kalah dibilang ketemu pitching sama investor dan investor berharap bahwa gue harus untung, ternyata realitanya rugi. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal. Udah gitu mereka ngajarin kita gimana cara bikin startup gitu. Kalau cuma modal kekuatan uang ya semua orang juga bisa gitu. Kekuatan link, kekuatan duit, siapa yang nggak bisa bikin usaha rugi? Contoh gue sekarang lagi main di roti lah, sehari gue bikin satu roti gue jual 1.000. Kalau mainnya adalah bakar-bakaran duit, ya gue jual aja harga rotinya 100 rupiah. Dan gue yakin bukan ya, kecuali Tuhan mengharapkan lain ya, roti 1.000 gue jual 100, mungkin satu komplek gue atau mungkin satu Bekasi ini datang ke tempat gue untuk beli itu, dan akhirnya polisi datang untuk ngawasin karena biar orang beli nggak antri gitu. Jadi ya balik lagi karena gue ditanya dan diminta, bapak udah baca prospektusnya belum? Ya buat gue prospektus nggak ribet-ribet amat. Yang gue cukup lihat adalah apa kata KAP, kantor akuntan publiknya, dan apa kata prospektusnya. Ya KP nulis di situ bahwa ya tadi emiten ini tidak bisa menjamin keuntungan di masa depan dan mempertahankan profitabilitas, sementara dia aja nggak pernah untung gitu. Dan begitu dibaca di prospektus, dia rugi 70 triliun. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah dia mengajarkan banyak orang dan membuat orang bermimpi bahwa untuk menjadi besar caranya begini loh. Ternyata dia rugi. Ya kalau orang-orang yang nggak punya duit gimana? Udah aksesnya diblok karena semua dana lari ke sana. Mereka ngajarin gimana caranya biar bikin startup, biar bikin usaha yang menguntungkan. Untungnya dari mana? Begitu buka laporan keuangannya rugi 70 triliun. Oke. Semoga sedikit mencerahkan di pagi hari yang cerah ini. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus, Pak.
Saya terima kasih sehingga saya harus membuka laptop ini pagi-pagi dan membaca laporan keuangannya sekarang juga. Sekian dari gua, nama gua Dani. Eh, gua dari Seribu Roti. Kalau lo mau beli, lo bisa klik linknya di bawah, atau lo bisa chat dan WhatsApp gue di 0818 385 925. Sekali lagi gue ulangi, 0818 385 925. Lo bisa beli roti kecil yang sampai sekarang masih 1.000 harganya. Gue belum naikin dan gue belum bikin varian baru. Ada juga makanan ya, kalau makanan mungkin untuk daerah sekitar bini gue yang masak, dan ada kue-kue lain. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga mencerahkan dan salam rasional. Hati-hati investasi, karena itu duit lu sendiri, apalagi lu nyarinya setengah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.